Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Jazakallah. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ba'du, yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada tanggal berapa ini Pak? 17 atau 18 Sya'ban, 16 Sya'ban nih. Berarti sudah melewati nisfu Sya'ban, masuk 17 ngana maghrib gitu. Berarti 17 bener Pak. Tanggal 17 Sya'ban, tinggal 13 hari lagi atau kurang lebih 2 minggu. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini bagi sahabat Rasulullah atau bagi kaum salaf, bagi itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, adalah keberuntungan yang luar biasa. Artinya kalau mereka sampai mendapatkan bulan Ramadan, seolah-olah mereka sudah mendapatkan, bukan seolah-olah lagi ya, mereka sudah merasakan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan mereka kalau sudah 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, berarti dimulai sejak Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian apa? Musyawarah, Jum, Roso, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban. Jadi dari Jumadil Ula para sahabat sudah mempersiapkan diri dan mereka terus berdoa kepada Allah untuk disampaikan di bulan Ramadan. Nah, kita sebentar lagi dan semoga kita nanti sampai di bulan Ramadan. Allahumma balaghna Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana nasihat setiap Ramadannya, mari Pak Bu kita maksimalkan Ramadan ini dengan amal salih. Jangan disia-siakan, karena bisa jadi Ramadan tahun depan atau tahun ini 1443 Hijriah ini Ramadan terakhir kita. Ini sering kita sampaikan setiap Ramadannya. Karena ternyata terbukti banyak saudara kita yang sudah diambil Allah dan tidak merasakan Ramadan tahun ini. Padahal saya yakin saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia itu, mereka tidak menyangka kalau mereka akan meninggal dunia dan belum mendapat Ramadan tahun ini. Maka bisa jadi tahun depan Ramadan 1444 Hijriah di antara kita sudah ada yang di antara kita tidak ada yang bisa merasakannya. Artinya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Maka maksimalkan Bapak Ibu, maksimalkan. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan maghrib hingga isya nanti kembali kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi kewajiban kita. Jadi mentadaburi ayat-ayat Allah itu menjadi kewajiban, karena Quran itu diturunkan untuk difahami dan diamalkan. Hudal lil muttaqin, dan Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita masuk di surat Al-Humazah. Setelah pembahasan lalu, kalau nggak salah bulan yang lalu kita membahas surah Al-Fil, surat Al-Fil. Sekarang kita bahas surah Al-Humazah.
Nggih. Leres nggih? Nggih ngeten. Kita waos rumiyin lan mengke salajengipun kita kaji ayat-ayatipun. Isinipun napa ngeten nggih. Monggo kula riyen di napa niku dipun jenengan perhatikan makhraj hurufnya nggih, kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil khutamah. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga ayat surat Humazah yang kita baca menambah hazanah kebaikan kita dan semoga juga menjadi syafaat nanti kita fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke tafsirnya. Sebelum kita tafsirkan, kita terjemahkan secara harfiah. Wail, celakalah, likulli, bagi setiap, humazatil lumazah. Humazah pengumpat, lumazah pencela. Jadi humazah, lumazah ini ya sama-sama menghina, tetapi nanti beda humazah sama lumazah. Alladzi, yaitu orang-orang yang jama'a, mengumpulkan, mala, harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, manusia itu mengira, anna malahu, bahwasanya hartanya itu akhladah, dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadzanna, pasti dia akan dilemparkan fil khutamah, ke dalam neraka khutamah. Wa ma adraka, dan tahukah kamu mal khutamah, apa itu khutamah? Khutamah narullahil muqadah. Khutamah itu adalah api azab Allah yang muqadah, yang dinyalakan. Allati, yang tattali'u, membakar, alal afidah, sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini makna dari surat
al-humazah. Sekarang mari kita pelajari tafsirnya, Pak. Tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Humazah ini dengan mencela orang-orang yang mengumpat. Begitu pula pencela, memberikan peringatan bagi orang yang suka mengumpat dan pencela. Wail, Imam Sa'di mengatakan ai wa'idun. Wail itu ancaman, celakalah. Jadi Allah mengancam. Wabala wa syiddatul azab, ancamannya adalah dengan azab yang sangat perih. Syiddatul azab itu azab yang sangat pedih, azab yang sangat mengerikan. La yu'adzibu azabahu ahad, tidak ada azab yang lebih mengerikan daripada azabnya Allah. Tentu bagi orang-orang yang berbuat zalim, azab ini Allah berikan kepada orang yang kufur kepada Allah dan berbuat seenaknya di alam dunia ini, tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa ancaman itu Allah tujukan? Likulli humazatil lumazah. Likulli untuk setiap humazah lumazah. Siapa humazah lumazah? Al-humaz bil qaul wal lamaz bil fi'li. Humaz itu mengumpat dengan ucapannya, suka ngumpat orang gitu. Oh dasar orang, suka ucapannya jelek. Dia dengan qaulnya, dengan ucapan. Adapun lumaz atau lamaz itu bil fi'li, jadi ngumpat sambil dengan perbuatan. Misalkan jenggung gitu kan. Oh, wong kere misalnya. Oh, wong elek misalkan. Jenggung sambil jadi ngumpat tapi apa? Pakai aksi, pakai pekerjaan. Kalau humaz tadi cuma ucapan saja. Kalau lamaz itu ucapan disertai dengan perbuatan. Kan gitu nih, ada nih orang menghina itu sambil dengan misalkan mendorong, kemudian menampar bisa jadi, kemudian apa-apa. Nah, itu jauh dari karakter orang mukmin. Karena orang mukmin itu Pak Bu diajari Nabi karakter yang baik. Orang mukmin itu apa? Berkata pun hendaknya baik. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaknya diam. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam saja. Jadi kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita kalau kita marah itu manusiawi. Kalau kita marah, kita disuruh untuk diam. Jangan banyak ngomong kalau marah, Pak. Biasanya kalau orang marah banyak ngomong, itu omongannya masih jelek-jelek. Makanya Rasulullah itu bisa diketahui marah beliau hanya dengan diamnya. Jadi kalau Rasulullah diam, itu diketahui marahnya Nabi. Oh, Rasulullah sedang marah ini. Gitu. Itu akhlak seorang mukmin. Jadi berusaha semaksimal mungkin yang keluar dari lisannya itu yang baik-baik. Kalau tidak ada yang baik, kira-kira kok mengucapkan yang buruk, mending diam. Ini Pak Bungke. Kadang-kadang saya kalau lihat ada seorang ahlul jamaah masjid, ngomongnya kok masih kasar gitu Pak. Ini ngajinya kurang dalam Pak Bungke. Apalagi kalau sama istrinya, atau kebalikannya, lebih parah lagi kalau istri kok kasar sama suami. Oh, ini lebih parah lagi. Suami ke istri saja itu nggak boleh, apalagi istri sama suami. Paling parah lagi kalau anak kasar sama orang tua. Adik-adik dengerin nih, ini penting ini. Kalau sampai adik-adik ngomong kasar sama orang tua, ini kalau sama orang lain saja Allah katakan wail, celaka orang-orang yang suka mengumpat lagi mencela.
Apalagi kalau ada anak yang diumpat bukan orang lain, tetapi yang diumpat dicela adalah bapak ibunya. Bapak ibunya. Jadi maling kundang tenang gitu. Jadi anak yang durhaka wa yadzubillah. Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, humazah lumazah artinya adalah ta'anin mi'yabin. Ta'anin melukai, mi'yabin dan mencela. Bisa maksudnya ya mencela sambil melukai, atau bisa jadi ucapannya melukai orang lain. Nah ini penting Pak Bang. Maka hati-hati dengan ucapan. Jangan sampai ucapan kita itu melukai hatinya orang lain. Kalau jasad Pak itu terluka, itu sembuhnya gampang. Tetapi kalau hati itu terluka, seumur hidup susah Pak. Itu luka itu bisa sembuh. Bisa sembuh. Itu dieling-eling terus sampai apa namanya? Mau mati Pak. Oh, pulanah kayak biar ngenyak aku. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi karakter orang mukmin itu tidak suka menghinakan orang lain, tidak mau menghinakan orang lain. Kecuali memang mereka dihinakan oleh Allah, ya kita hinakan Pak. Karena memang Allah menghinakan mereka, Allah melaknat mereka. Contoh siapa? Contoh Allah menghinakan Fir'aun sampai hari kiamat. Maka kita kalau menyebut Fir'aun boleh pakai kalimat Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun semoga Allah melaknatnya gitu. Karena dia berani sama Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, Abu Lahab itu sampai yaumul qiyamah sejarahnya akan terus buruk. Karena dia melukai Nabi Muhammad SAW, bahkan menentang agama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang-orang kafir yang menentang agama Allah, kita boleh hinakan mereka, kita boleh hinakan mereka. Sebagaimana Umar bin Khattab itu mencela orang-orang kafir yang mati di perang Khandaq. Ketika masuk di Khandaq itu dicela sama Umar bin Khattab ketika beliau mendem mereka itu dengan celaan yang buruk sekali kepada orang-orang kafir ini. Jadi kalau sama orang kafir yang memuji syariat Allah itu, tapi kalau kepada kaum muslimin, saudaranya sama kaum muslimin, itu tidak boleh mencela, tidak boleh. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau Imam As-Sa'di menyebutkan likulli humazatin lumazah alladzi yahmizun nasa bi fi'lihi wa yalmizuhum bi qawlihi, yaitu orang yang mencela manusia dengan perbuatannya atau mengumpat manusia dengan lesannya. Alladzi ya'ibun nasa wa yad'anu 'alaihim bil isyarah wal fi'li wal lumaz alladzi ya'ibuhum bi qawlihi. Jadi termasuk melukai itu juga dengan isyarah. Misalkan ya, ada orang menghina itu tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan isyarah pun itu hinaan. Contoh adik-adik perhatikan di sini, jangan ikut-ikutan gaya-gaya orang sekarang. Ngapunten nggih, jari tengah ini melu-melu kau orang barat. Ini kan meskipun ini kayak isyarah, tapi ini umpatan Pak. Kalau orang-orang barat ini fuck you. Ini fuck you ini terjemahan kalau di Indonesia itu ngapunten, jelek sekali. Jelek sekali. Itu ungkapan. Dan kemudian dibentuk isyarah. Isyarahnya adalah apa? Jari tengahnya ditunjukkan. Ini isyarah yang buruk yang orang mukmin tidak boleh. Itu pernah anak saya kayak gitu sama temannya. Langsung tak selentik itu tangannya itu Pak. Ya ikut-ikutan temannya Pak. Nggak ngerti artinya, nggak ngerti terjemahnya. Cuma dia ikut-ikutan temannya, bi gitu Pak. Wah aku dingenek Pak. Bayangkan. Astagfirullahaladzim, melu-melu Pak. Dan itu celaan. Termasuk ibu-ibu mencela itu bisa dengan kayak kedipan mata, dengan peletan gitu. Itu tidak boleh kita ajar pada anak-anak kita ibu-ibu.
sama anak dipeleti wae kae, enggak boleh. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada generasi muda atau anak-anak itu apa? Bentuk umpatan-umpatan, celaan baik itu dengan perbuatan atau dengan ucapan, termasuk dengan isyarat-isyarat tadi itu. Jadi menghina orang, menghina kaum muslimin dengan isyarat saja tidak boleh. Sebagaimana dulu orang-orang munafik itu mencela kaum muslimin itu dengan isyarat. Jadi ketika kaum muslimin itu datang, mereka itu mengedip-ngedipkan mata dengan temannya untuk menghina kaum muslimin. Dan diabadikan Pak dalam Al-Quran hinaan mereka itu, sifat karakter orang munafik itu. Lah ini, maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari Pak hindari bentuk celaan, umpatan apapun kepada kaum muslimin, baik itu dengan ucapan, perbuatan atau isyarat. Jadi muliakanlah kaum muslimin. Kalau kata para ulama, barang siapa memuliakan orang lain, Allah akan memuliakannya fid dunya wal akhirah. Jadi muliakanlah orang lain, Pak. Ini karakter orang mukmin. Muliakan orang lain, maka Allah akan muliakan kita di dunia dan di akhirat. Jangan suka merendahkan orang lain, karena barang siapa merendahkan orang lain, Allah akan rendahkan ia di dunia dan di akhirat. Nah, ini. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian ayat berikutnya, biasanya orang-orang yang suka mengumpat, mencela, itu kan biasanya orang sombong, Pak, biasanya. Makanya ayat berikutnya dikaitkan dengan alladzi, yaitu orang-orang yang jama'a malau wa'addadah, senengane nglumpukke duit, gaweane ngitung-ngitung duit. Jadi sing bondone kokean iki lho, Pak, nggih. Nah, niku biasanya muncul karakter meremehkan orang lain. Merasa kalau dia zulmal, punya harta, bisa beli ini, bisa beli itu, apalagi kok kemudian dia bisa dengan hartanya dia membeli kekuasaan, dengan hartanya dia membeli kepopuleran, wis naik derajatnya. Jadi orang mungkin yang berkuasa, bisa wali kota, bisa bupati, gubernur, atau DPR, itu kemudian merendahkan strata yang ada di bawahnya. Kan sering ya kita dapatkan orang-orang yang kadang-kala mereka pendidikannya tinggi, pangkat mereka juga tinggi, itu suka lo ngomong, itu suka celaannya kepada orang-orang kecil itu luar biasa. Aku juga goblok kayaknya nggak katakan. Jadi sama orang itu goblok-goblokan gitu. Kamu bodohnya itu luar biasa. Sampai ada seorang jamaah itu nggak kuat karena di pekerjaannya atasannya sering mengumpat dia. Mending aku metu bayar gede loh, orang kuat hatiku, Pak. Kayak kewan aku nyang kono, Pak, kata dia gitu, Pak. Aku neng pabrik itu kayak kewan. Lah kenapa? Saya diumpat, setiap sedikit salah saya diumpat sama atasan saya, Pak. Di kewan. Jadi nggak ada harga diri sama sekali. Hanya sekedar mencari uang berapa toh, 5 juta, 6 juta setiap bulan. Tetapi harga diri saya hilang. Ya keluar saja, benar, Pak. Tapi banyak orang yang bertahan karena mencari nafkah. Susah juga mencari nafkahnya itu. Tapi kalau kita keluar, Allah mudahkan insya Allah. Cari pekerjaan yang lain. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi biasa kayak gitu. Orang-orang yang suka mengumpulkan harta, benda, kemudian merasa dia mempunyai kekayaan yang banyak, itu biasanya kemudian meremehkan orang yang di bawahnya. Peremehan itu kemudian bentuknya dengan celaan, dengan hinaan. Padahal dia tidak lebih baik daripada orang yang dia cela tersebut. Sebagian mufassir itu menafsirkan alladzi jama'a malau wa'addadah ini kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini kan memang kaya dan pekerjaannya senantiasa mencela Nabi Muhammad SAW. Kaya tapi suka mencela Nabi. Kalau hari ini ya banyak orang-orang yang kaya itu kadang mencela para dai.
Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, wa min sifati hadzal hammaz wal lammaz, di antara sifat orang yang suka mencela dan mengumpat, annahu la hammun lahu siwa jam'ul mal. Dalam hidup mereka tidak ada obsesi, tidak ada tujuan kehidupan melainkan hanya mengumpulkan harta. Nah ini. Jadi termasuk karakter buruk, Pak. Yen urip kok mung nglumpukke duit. Gesang mung tinggi nglumpukke duit niku hidup yang dicela oleh Allah Subhanahu, hidup yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu. Karena hidup kita tujuannya bukan untuk itu, Pak. Kita mencari nafkah, mencari harta di dunia untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kita kumpulkan kemudian kita banggakan di depan manusia lainnya. Dan aktsarun nas, kebanyakan manusia, bahkan di antara kaum muslimin, mereka kayak gini, Bang. Hidupnya itu cuma golek duit, esok nyambet gawe ngantek sore, ngantek lali ibadah. Wes okeh duitnya, sombong, Bang. Suka mencela orang lain. Wa ta'diduhu, setelah mereka mengumpulkan hartanya, kuwi mung dihitung-hitung terus. Ditku piro ya? Weh nang bank kae wis 3 miliar. Ning kono wis sawahku ketoke wis 40 hektar. Kebonku ning kono cek oke. Omahku niku dieling-eling terus, Pak. Tapi mau sholat asar apa urung ngono ki lali, Pak. Yen sawahe 15 ning 15 tempat, sawahnya 15 di 15 tempat, itu kelingan sawahku sing 2 hektar neng kono, sing 2 patok neng kono, sing 3 patok neng kono, 2 patok neng kono. Wah, aku mau salat asar urung ya, salat asar nanti lali, Bang. Wa iyadzu billah. Wal ghibtah bihi wa laysa lahu rughbah fi infaqihi fi turuqil khairat wasilatul arham. Dan tidak ada niatan atau tidak ada ketika dia mengumpulkan harta itu tidak ada yang dia gunakan untuk untuk di jalan-jalan kebaikan. Fi turuqil khairat wasilatil arham, dan uangnya juga tidak digunakan untuk menyambung tali silaturahmi. Bahkan itu ada orang kaya itu sampai sedulure ada tekon niku wis suudzon, Bang. Enek sedereke dugi niku lha kok budhe kae nyang omah ngopo kae. Wah, jajan nyeleh duit kae. Jadi padahal saudara datang itu mau silaturahmi, selama enggak berjumpa mau datang untuk silaturahmi. Ini kuwi sadok wis ngerti montore krungu aduh. Genah budhe Pak Den kayak wah, kayak nyeleh duit kae. Sik delikno Pak duitnya, Pak. Ada seperti itu. Bahkan saya adalah seorang ibu gitu yang bercerita pernah mau membayar SPP anaknya. Kemudian saat itu berapa gitu. Dia karena nggak punya uang, akhirnya dia datang ke saudaranya yang kaya raya. Dia punya saudara yang kaya raya. Ia sambil silaturahmi, sambil ngobrol, siapa tahu bisa pinjam uang. Ya 200-300 untuk bayar SPP anaknya. Penghasilannya tentu jutaan rupiah. Mungkin dia hanya butuh 200-300 untuk biaya SPP anaknya. Sampai di tempatnya itu sudah dengaran lek rene lek ngapa lek jelas duit. Wah, sudah digitukan. Dia pulang. Aku loh kok yang kong ketuk ngemperi loh, Mas. Urung disilahke, urung dikon mlebet rumiyin, urung dikei wit unjukan, wis langsung ditembak. Apa lerene jeleh duit ngono nggih. Ya jenenge bener aku jeleh duit nggih. Terus tak jilei tenan ya bapak ora dijilei, Pak. Bapak Ibu jamaah. Padahal itu kerabatnya nggih. Itu adalah kakaknya bapaknya, Pak. Atau mungkin itu adalah adiknya bapaknya yang secara hukum itu kedudukan makom mereka seperti orang tua kita. Nggih, bude, bule, Pak D, Pak Le niki Pak nggih. Niku dalam Islam kedudukannya sebagaimana orang tua kita, Pak. Harus kita muliakan.
Sebagaimana kita memuliakan bapak kita karena bude, pakde, bule, paklik niku adalah adik dan kakak bapak kita. Maka kedudukan mereka seperti orang tua kita. Makanya Rasulullah itu memuliakan Abbas karena Abbas adalah apa? Pamannya Nabi Muhammad SAW, kakaknya bapaknya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau yang menanggung zakat apa? Abbas itu. Dan anaknya Ibnu Abbas itu dimuliakan oleh para sahabat karena termasuk ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan Bapak Ibu jamaah rahimani, Pak Dila, kalau ketika budenya datang itu kan harusnya subhanallah sebagaimana orang tuanya dia datang, Pak, dimuliakan dahulu. Dan dia punya harta banyak. Toh kalau kelangan teh sak gelas, roti Roma saadah, Pak nggih, kalih mungkin martabak mola sewonan, itu tidak mengurangi hartanya, tetapi bisa menyambung tali silaturahmi. Tapi karena saking pelitnya, Pak nggih, saking itu datang bude buleknya itu langsung ngapa lek rene lek ngaren gas besar atau rene jelas duit, Pak nggih. Oh ya. Ayadzubillah. Akhlak seperti apa, Pak, seperti ini? Pak nggih. Nah, ini enggak boleh, Pak nggih. Ini jamaah yang hadir di sini tidak boleh seperti itu, Pak nggih. Kalau datang saudaranya ke jenengan, apapun niat mereka, Pak Bu, muliakan mereka, Pak Bu, muliakan mereka. Kemudian apa? Bahagiakan mereka. Bahkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Kalau mereka bertamu itu, Pak, berarti mereka masih ingat kita sebagai saudaranya, kan gitu, Pak. Harus kita muliakan. Wah, subhanallah, bude kok mbok kula mawon semriko jenengan ngebel mawon kula tak mriko. Harusnya gitu. Kerendahan hati itu harus ada, Pak, pada diri seorang mukmin. Kula mawon sing mriko jenengan kok repot-repot ora apa-apa ndak akrab silaturahmi. Kan awune kan tua mriko, Pak, tua bude bule kita, Pak. Jadi bukan mereka yang harus datang ke kita, tetapi kalau mereka butuh tinggal ngebel kita, harusnya kan gitu. Le aku butuh kowe rene ayo. Niku wis pas, Pak nggih. Tetapi gandeng sugih mau, Pak nggih. Niku budene telepon, le nduk aku butuh piye? Ya jenengan mrikian butuh. Insyaallah ini sudah enggak ada akhlak, Pak nggih. Ini kiber, kesombongan. Nah, jadi jangan sampai, Pak Bu, harta yang kita kumpulkan ini menjadikan kita terpisah dengan kerabat-kerabat kita. Harusnya harta yang kita miliki ini menjadi memersatukan kita dengan rahim-rahim kita. Makanya di antara fungsi harta itu adalah lisilatil arham, untuk menyambung tali rahim. Jenengan gak ada harta kata, ini wis harusnya sesasi, misalkan jenengan gajian 1 bulannya 25 juta misalkan penghasilannya, itu yen jenengan sek mang yuta niku nggo dahar sasi cukup mboten niku? Mumpun cukup niku, Pak. Wong kula sak yuta setengah pun wareg kok, Pak nggih. Sesasi nggih pun mboten utang-utang, Pak nggih. Anak kula 5 lho, Pak nggih. Istri kula setunggal, nembe setunggal. Memang setunggal, Pak. Niku mawon napa? Kula sak yuta setengah ngenten mawon niku nggo sesasi yo wareg kok, Pak nggih. Raketan nggih dahare nganggo gereh, nganggo napa sementing wareg kok nggih. 5 juta untuk makan misalnya. 5 juta untuk makan. 5 juta untuk bensin, kuota, ngokokan niku, Pak. Masih sisa berapa, Pak? 15 juta. 15 juta itu 5 juta untuk harusnya dialokasikan 5 juta untuk nyambung tali silaturahmi, Pak nggih. Sing gang 100 nggo budhe nika, gang 100 nggih budhe paklik nika, gang 100 nggih kerabat nika. Subhanallah, itu keberadaan panjenengan itu didoakan terus sama kerabat-kerabat itu, Pak nggih. Oh subhanallah, ponakan kaya apik ben sasi ngirimi aku, Pak. Dan ini luar biasa. Saya punya kakak ipar kayak gitu, Pak.
Ini cerita kakak saya sendiri. Itu luar biasa gaji beliau itu seberapa itu wis diplot-plotkan untuk kerabat-kerabatnya, Pak. Subhanallah. Ya kalau nggak usah banyak, itu kan gajinya selama yuto, Ustaz. Ya ini gajinya mang yuto, Pak. Ya nggak usah ngasih 500, Pak. Gula teh sekilo teng Bude mriko, Pak Lek mriko, Pak. Jenengan dugi, Assalamualaikum Pak De, Waalaikumsalam. Weh, ngapa Nduk? Niki Bude ngudamel teh. Gula teh. Niku pun senenge mboten karuan, Pak. Subhanallah. Niku saya yakin senenge anak adiku kaya duwe anak kaya ngene, Pak. Subhanallah. Didukake dan lain sebagainya. Jadi gunakan harta yang kita miliki, Pak Bu, untuk menyambung tali silaturahmi, bukan malah harta yang kita miliki memutus tali silaturahmi. Wa'iyadzubillah. Amin. Nah, saya lanjutkan. Karena biasanya orang-orang yang pelit itu yahsabu annama lahu ahladah. Mereka mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Mereka mengira dengan memeluk hartanya itu dia akan bahagia, padahal tidak. Bahagia itu ketika hartanya dia gunakan untuk nyambung silaturahmi, dia jalan kebaikan-kebaikan seperti itu. Kalla, maka dijawab sama Allah, la yumbadzanna fil khotamah. Sekali-kali tidak, pasti mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wis pelit suka ngumpat orang lagi, Pak. Itu segenah nenggone neraka, Pak. Neraka ini jenenge khutamah. Wa ma adraka man khutamah? Tahukah engkau apa itu neraka khutamah? Yaitu narullahil muqadah allati wukuduha annas wal hijarah. Narullah muqadah itu adalah api yang dinyalakan. Menyalakannya bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Wa iyadzubillah. Allati tattali wal afidah, yang rasa sakitnya itu sampai membakar ke hati. Jadi bukan hanya fisiknya saja, sampai ke hati itu sakit. Di antara sakitnya neraka, mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka yang masuk neraka wis ora harapan, Pak. Bedanya gini, Pak. Kalau kita sengsara di dunia, itu jenek harapan bahagia di akhir mboten. Kita ini, Pak, kalau mung sengsara yang donya, golek dit angel, loro-loronan, ngono jenek harapan. Ngrapopo yang donya aku rekoso. Aku tak ngibadah, insyaallah aku masih ada harapan bahagia di jannah. Jadi sengsaranya aja enak. Tetapi kalau sudah masuk neraka, wis ora nek harapan apa, Pak? Enggak ada. Itu sakit bener, Pak, hatinya itu. Maka siksa di neraka itu bukan hanya zahir, tapi zahiran wa batinan. Zahir disiksa terus dan tidak ada peluang dia untuk selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Innaha alaihim muqsadah, yaitu sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Artinya apa? Tidak mungkin dia keluar dari Allah Subhanahu wa taala fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang tinggi. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, monggo Bapak karakter yang tadi Allah sebutkan dalam sifat humazah jauhi. Jadi monggo jenengan nyari harta, ngumpulke harta boleh, tapi gunakan harta untuk menyambung tali silaturahmi, gunakan harta di jalan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, rendahkan hati kita agar kita saling menyayangi orang lain, jangan suka mengumpat orang lain, jangan suka mencela orang lain. Sabar atas kekurangan orang lain. Barakallahu fikum. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini juga menjadi salah satu usaha kita nanti di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kita akan diperintahkan untuk menjaga bukan hanya makan minum, tetapi menjaga diri kita dari berbagai macam fahisyah. Di antara fahisyah itu ya mencaci, mencela dan lain sebagainya itu. Jadikan kita akhlaknya akhlak yang karimah sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Monggo Pak Bu, Ramadan sekali lagi Ramadan 1443 Hijriah, maksimalkan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Muhasabah diri, renungi kira-kira yang kurang dalam hidup kita apa, Pak Bu, kemudian sempurnakan. Kalau kita kurang dalam masalah ibadah, ya ibadah mana yang kurang, kita semangat untuk beramal sholih.
Maka dan ada salahnya mohon maaf. Kami ucapkan sekali lagi marhaban ya Ramadan, selamat nanti menemukan bulan Ramadan 1443 Hijriah, meskipun masih 2 minggu lagi, karena ini kajian saya terakhir kayaknya sebelum Ramadan. Jadi monggo Bapak Ibu sekali lagi untuk memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Akhir da'wah alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.